Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 2 dari mata kuliah pemrograman basis data mengenai website sekolah. Adapun anggotanya yaitu Andrew, Denny, Devi, Putri, dan Suwandi. Website SMA XYZ27. Website ini merupakan sistem informasi SMA XYZ27 yang akan menampilkan informasi mengenai sekolah untuk dapat dibaca atau diketahui oleh pengunjung. Adapun dua sisi dari web ini, yaitu yang pertama halaman pengunjung, yang kedua halaman admin. Halaman pengunjung. Set ini untuk menampilkan informasi sekolah kepada pengunjung. Ini dia tampilannya. Adapun menu yang tertera pada halaman pengunjung yang ada di navbar ataupun header ini, yaitu sebagai berikut. Ada home untuk menampilkan halaman depan dari web sekolah XYZ27, dan akan ada highlight artikel, kata sambutan dari kepala sekolah, agenda, dan pengumuman. Juga ada menampilkan quick count dari data guru, siswa, file downloads, dan agenda. Di bawah ada footer yang menampilkan kontak dari sekolah SMA XYZ27. Yang kedua, menu about. About untuk menampilkan kata sambutan dari ketua yayasan sekolah atau kepala sekolah XYZ27 dan moto dari SMA XYZ27. Di bawahnya juga ada testimonial, dan ini bersifat statis, tidak diambil dari database, bukan dinamis. Footer masih sama seperti di halaman home tadi. Yang ketiga ada menu guru untuk menampilkan data kilas guru SMA XYZ27. Yaitu ada fotonya, nama, dan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian di menu blog untuk menampilkan blog atau berita atau artikel, dan terdapat fitur search bar, filter kategori, dan populer. Jika kita menekan salah satu berita atau artikel, terdapat juga kolom komentar dan tinggalkan komentar. Di sini kita bisa meninggalkan komentar. Contoh kita buat Ucok, nama Ucok, email ucok123@gmail.com, komentar tes 12345, kirim komentar. Nah, di sini akan ada muncul notifikasi komentar Anda akan tampil setelah moderasi. Di mana moderasinya akan dilakukan, yaitu pada halaman admin. Nanti adminnya akan mengecek komentar apakah layak untuk dipublish atau tidak. Jika layak, maka komentar akan ditampilkan. Jika tidak, maka komentar akan dihapus. Jika komentar ditampilkan, maka akan tertera di kolom komentarnya nanti. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut
mengenai komentar ini ataupun memoderasi komentar ini dengan nama Ucok tadi ya, di sisi admin nanti. Terus yang selanjutnya itu ada pengumuman, menu pengumuman. Untuk menampilkan pengumuman SMA XYZ 27. Kemudian menu agenda untuk menampilkan agenda kegiatan SMA XYZ 27. Kemudian menu download untuk menampilkan file yang bisa di-download oleh pengunjung web. Di sini ada search bar-nya juga. Pada galeri untuk menampilkan foto atau gambar dari kegiatan SMA XYZ 27. Kita bisa membukanya. Di kontak untuk menampilkan form kirim pesan yang akan dituju kepada admin web. Jadi kita bisa buat satu lagi ya, untuk mengirim pesan kepada admin. Sampai. Maka akan muncul notifikasi, terima kasih telah menghubungi kami. Dan ada juga menampilkan alamat dan info kontak kepada sekolah SXYZ 27. Demikian menu dari sisi pengunjung, dan sekarang kita akan masuk ke sisi admin. Kita masukkan user dan password. Nah, jadi yang kedua ada sisi admin. Site ini untuk mengelola halaman user site SMA XYZ 27, seperti melakukan CRUD pada pengumuman, agenda, berita, guru, siswa, galeri, download, moderasi komentar dari blog atau berita atau artikel, membaca pesan yang diterima dari kontak yang ada pada sisi user. Untuk masuk ke sisi admin, maka harus memasukkan data login pada form login seperti yang sebelumnya. Adapun menu-menu yang ada pada sisi admin yaitu sebagai berikut. Dashboard. Dashboard untuk menampilkan grafik pengunjung pada website XYZ 27, menampilkan berapa pembaca dari tiap blog yang ada, menampilkan quick count pengunjung bulan lalu dan quick count pengunjung bulan ini. Di menu berita ada submenu, ada 3 submenu, yaitu list berita, yaitu untuk menampilkan berita-berita yang ada pada sisi user. Sediakan informasi gambar, judul, tanggal, author, baca, kategori. Adapun aksinya yaitu hapus berita dan edit berita. Lalu di sini ada post tulisan. Jika kita mengklik post tulisan, maka dia akan masuk ke submenu post berita. Jadi ini sama saja. Lalu jika kita
menghapus salah satu item berita atau blog atau artikel, maka akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin mau menghapus posting persiapan siswa menjelang ujian nasional. Kita klik hapus, maka di blog sisi admin berita yang tadi sudah terhapus. 1, 2, 3, 4. Tadi 5 kan? 1, 2, 3, 4. Oke. Jika kita klik update atau edit, maka kita akan masuk ke pengeditan dari item blok yang kita pilih. Jadi ini dia akan mengambil data dari database dan akan menampilkannya di sini. Lalu kita bisa mengubahnya. Ini kita ganti spesifikasi dan harganya. Kita klik update. Info berita berhasil diupdate. Jadi coba kita refresh. Ini masih lengkap dengan harganya, belum ada spesifikasi. Kita refresh, maka judul blog akan terupdate. Post berita yang tadi bisa kita tambah lorem ipsum kategori pendidikan. Ini kita buat lorem ipsum. Kita bisa mengupload gambar. Lalu kita klik publish, maka berita akan dipublish. Kita refresh sisi user atau pengunjung, maka muncul berita yang kita publish tadi di sini. Selanjutnya di submenu kategori. Di submenu kategori dari berita, yaitu menampilkan kategori dari berita yang ada. Kita bisa juga menambah kategorinya, bisa mengupdate nama kategori ataupun menghapus kategorinya. Ini bisa kita tambah lain. Klik simpan, maka akan bertambah untuk kategori lain-lain. Kita refresh, ini sudah bertambah. Lalu kita masuk ke menu agenda. Pada menu agenda, untuk menampilkan agenda kegiatan yang ada pada database dan akan ditampilkan di sisi user atau pengunjung, dan kita bisa melakukan hapus agenda, edit agenda, dan tambah agenda.
Ini dia untuk form edit agenda. Ini tingkat SMA. Saya klik update, maka agenda akan terupdate. Ujian nasional tingkat SMA. Lalu jika kita tambah agenda ujian UAS, deskripsi kita tambah lorem ipsum. Mulai. Ini kita buat asal saja ya. Tempat, waktu, keterangan, tes 1, 2, 3. Simpan. Coba kita refresh sisi pengunjung. Ini dia, sudah bertambah. Lalu kita klik hapus pada agenda. Hapus. Kita refresh. Agenda sudah berkurang. Di menu pengumuman sama seperti agenda, kita bisa menambah pengumuman, menampilkan pengumuman yang ada pada database, mengedit pengumuman yang ada, dan menghapus pengumuman yang ada. Jadi karena sama, ini tidak usah saya jelaskan lagi. Untuk menu download, ini sama saja, cuman bentuk formnya dia berbeda. Nanti akan ditampilkan file yang tersedia untuk bisa di-download oleh pengunjung. Tanggal postingan, oleh siapa di-upload, sudah download berapa kali, ada aksi edit file download yang ada dan hapus file download yang ada. Kita bisa menambah file, judul tes 1, 2, 3, deskripsi lorem ipsum oleh admin, choose file, kita klik simpan. Sukses. Kita refresh, maka file akan bertambah. Kita coba download. File terdownload. Kita refresh. Ya. Filenya bertambah. Filenya terdownload. Lalu di menu galeri terdapat dua submenu, yaitu album dan foto. Di album, kita bisa menambah album, menampilkan album yang ada, dan mengedit ataupun menghapus album. Misal kita mau menambah album, people, choose file, kita upload, simpan. Nah, maka sudah tertambah album yang berjudul People. Di Photos, kita ditampilkan foto-foto yang ada pada database, bisa menghapus foto yang ada tersebut dan mengedit foto yang ada. Lalu kita bisa menambahnya. Misal judulnya tes 1, 2, 3. Pilih albumnya untuk dikategorikan
dikategorisasikan ke album yang mana, misal People. Kita pilih ini, simpan. Sudah, maka akan bertambah foto dengan Jules Test 123 dan album dikategorisasikan pada People dengan autornya admin Budi. Kemudian di data guru kita bisa mengedit atau menghapus guru. Ini form editnya, lalu menambah guru, masukkan NIP, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, mata pelajaran, dan fotonya. Kesiswaan kita bisa sama seperti menu guru, kita bisa menambah siswa, mengedit dan menghapus data siswa. Ini dia inbox. Ini yang tadi 9 Februari yang terbaru. Ini masuk di sini. Yang kita kirim dari menu kontak tadi. Nah, ini hanya untuk menampilkan pesan dari kontak saja. Dengan data yang tersedia, tanggal terkirim, nama pengirim, email pengirim, pesan pengirim, dan aksi yang ada hanya hapus. Jadi mungkin membalas pesannya kita harus, misalnya si admin ini harus membuka mungkin Gmail atau ya semacam aplikasi emailing gitu, lalu membalas pesannya dengan mengirim email ke alamat email yang ada pada menu inbox. Lalu di menu komentar, di sini tersedia data menu yang ada, data komentar yang ada dari sisi pengunjung, yang ini komentar di sini tadi. Nah, kita lihat komentar terbaru tanggal ini dia 9 Februari. Nah, jadi di sini kita bisa, admin harus memoderasi komentar dari pengunjung. Jika admin mau menampilkan komentar, maka adminnya mengklik tombol publish. Jika tidak, bisa dihapus. Misal kita publish, ini yang pertama nih. Lalu akan muncul tombol balas. Jadi admin bisa membalasnya. Lalu klik reply. Kita coba refresh. Terjadi kesalahan. Refresh. Oops. Oke, kita refresh. Channel komentar. Satu, dua, tiga.
komentar tes 1 2 3, kirim komentar, kita refresh, publish, balas komentar, halo, reply, kita refresh. Ini dia. Maka balasan dari admin sudah muncul dan komentar dari pengunjung sudah muncul. Kita bisa menghapusnya. Hapus. Refresh. Oke. Maka komentar sudah terhapus. Maka sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menambahkan use case diagram. Berikut adalah use case diagram dari aplikasi web sekolah XYZ. Pengunjung dapat masuk ke halaman home, about guru, blog, beri komentar pada blog, pengumuman, masuk ke download, mengunduh file, masuk ke menu galeri, masuk ke menu kontak, dan beri pesan di kontak. Pada aktor admin bisa login ke sisi admin, masuk ke dashboard, melakukan CRUD pada berita, melakukan CRUD pada pengumuman, melakukan CRUD pada download, melakukan CRUD pada galeri, melakukan CRUD pada data guru, melakukan CRUD data siswa, melihat inbox, hapus inbox, terima atau tolak komentar, hapus komentar, balas komentar, dan logout. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram yang pertama ialah komentar pada blog. Ini ada pengunjung, ada dua, yaitu pengunjung atau user side dan di admin side. Pada user side, user memilih blog yang mau dibaca, klik tinggalkan komentar, masukkan nama dan email, masukkan komentar, kirim komentar, menunggu moderasi oleh admin, lalu selanjutnya akan dikirim ke admin side, lalu admin membuka menu komentar, melakukan moderasi komentar. Jika admin menyetujui, maka publish komentar, jika tidak, maka komentar akan dihapus. Lalu setelah publish komentar, maka komentar akan ditampilkan pada sisi user. Yang kedua ada pesan pada kontak. Jadi user akan membuka menu kontak, mengisi form kontak seperti nama, email tadi ya, lalu isi pesannya. Lalu user menekan submit pesan, lalu akan dikirim ke admin side dan pesan akan diterima untuk dibaca oleh admin. Yang ketiga ada edit content. Untuk blog, pengumuman, agenda siswa, agenda download, galeri, data siswa, dan data guru. Yang pertama, di admin akan membuka menu konten yang mau diedit, tekan tombol edit untuk item konten yang mau diedit, edit elemen-elemen dari item konten yang mau diedit yang dipilih, tekan tombol update, lalu akan dikirim ke web, tampilkan konten yang sudah diupdate, maka di sisi user atau pengunjung akan melihat konten yang terupdate atau yang sudah diedit. Yang keempat, activity diagram tambah konten.
konten blog, pengumuman agenda siswa, download galeri, data siswa, dan data guru. Admin. Pertama, admin akan membuka menu konten yang mau ditambah itemnya. Tekan tombol tambah untuk item konten yang mau ditambah. Isi form untuk item konten yang akan ditambah. Jika admin yakin untuk menambah, maka klik tombol simpan. Jika tidak, maka klik tombol cancel. Dan jika cancel, activity akan berakhir. Jika simpan, maka data yang ditambah akan ditampilkan di web dan user akan melihat konten yang ditambah. Dan selesai. Yang kelima, activity diagram untuk delete konten. Seperti blog, pengumuman agenda, siswa download galeri, data siswa, dan data guru. Pertama, admin akan membuka menu konten yang mau dihapus itemnya. Tekan tombol hapus untuk item konten yang mau dihapus. Bila admin yakin untuk menghapus, maka klik hapus. Maka di web, konten yang sudah dihapus sudah tidak ada lagi dan akan dilihat oleh pengunjung di sisi user. Jika balik sini lagi, jika admin tidak yakin untuk menghapus konten, maka klik cancel dan activity selesai. Yang selanjutnya, kita masuk ke database. Ini adalah database dari aplikasi web sekolah XYZ. Ada tabel agenda, tabel album, tabel files, tabel galeri, tabel guru, tabel inbox, tabel kategori, tabel kelas, tabel komentar, tabel pengguna, tabel pengumuman, tabel pengunjung, tabel siswa, dan terakhir tabel tulisan. Jadi ada 14 field. Jadi ada 14 entity. Selanjutnya, kita masuk ke kekurangan aplikasi. Kekurangan aplikasi yang pertama, yaitu belum diterapkan otorisasi pengguna pada aplikasi admin untuk web SMA XYZ 27. Sehingga mengelola halaman user site, halaman pengunjung hanya satu orang admin saja. Disarankan agar membuat 3 tipe otorisasi pengguna, yaitu author sebagai admin, yaitu author, yang bisa mengelola bagian artikel saja, super admin dapat mengelola semuanya termasuk menambah pengguna, dan menetapkan tipe otorisasinya, dan terakhir, admin untuk mengelola semuanya kecuali menambah pengguna. Jadi disarankan menambahkan 3 tipe otorisasi pada sisi admin. Kekurangan yang kedua, saat pengunjung memberi komentar pada sebuah blog, lalu admin mempublish komentar tersebut dan admin membalas komentar pengunjung tersebut, si pengunjung tadi tidak bisa membalas komentar dari si admin. Nah, jadi misalnya kita beri contoh dengan komentar butet tes, kirim komentar, publish, refresh, sudah tersedia atau nampak di sisi pengunjung. Lalu kita balas, halo, reply, kita refresh. Nah, ini kita nggak ada tersedia fitur membalas komentar dari si admin. Maka disarankan supaya menambah fitur balas komentar. Sama juga dengan antar pengunjung tidak bisa saling membalas komentar.
Dan yang terakhir, saat pesan disampaikan oleh pengunjung pada menu kontak, ada kemungkinan besar pesan pengunjung tidak dibalas oleh admin karena tidak dilakukan secara real-time fitur kontaknya. Jadi, demikianlah hasil presentasi dari tugas kelompok 2 dari mata kuliah pemrograman basis data mengenai website sekolah. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih.